رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Hadirin wal hadirat, jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Tidak terasa, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai pada tanggal 19 Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Mudah-mudahan segala puasa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang berlipat ganda di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan pada malam hari ini dan pada malam-malam yang lainnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat beliau, bisa menjadi umat yang mengikuti syariat, bisa mengikuti Al-Quran, bisa mengikuti syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kami diberikan tema Al-Quran adalah merupakan pedoman utama dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah satu tema yang sangat unik, sangat baik untuk kita kaji. Ini adalah merupakan tema yang sangat mulia yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami di dalam membahas tema yang diberikan pada kami pada malam hari ini. Tentu tema ini adalah suatu tema yang sangat luas makna yang terkandung di dalamnya, karena ini akan mengkaji isi kandungan daripada Al-Quranul Karim. Tetapi karena keterbatasan ilmu saya dan juga keterbatasan waktu yang diberikan, tentu kami akan menguraikan sebahagiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan untuk semua pemirsa di mana saja berada. Al-Quran, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, adalah huwa kalamullah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwasilatil Jibril al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril dan merupakan ibadah dengan membacanya. Al-Quran adalah merupakan syifa, merupakan obat. Al-Quran adalah merupakan mau'izah. Al-Quran adalah merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan dari Tuhan kalian, yaitu Al-Quran ini. Wa shifa, dan merupakan syifa, merupakan obat, lima fis sudur, bagi yang ada di dalam hati. Wa huda, dan merupakan petunjuk minadh dhalalah, daripada kesesatan. Wa rahmatul lil mu'minin, dan merupakan rahmat bagi sekalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tema yang diberikan kepada kami, yaitu Al-Quran merupakan pedoman dalam segala aspek kehidupan. Memang betul, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut, bahwa Al-Quran merupakan pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, merupakan undang-undang yang diberikan Allah kepada manusia, merupakan pedoman bagi seorang bapa. Al-Quran adalah merupakan pedoman di dalam mendidik anak-anaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menginginkan seorang anak yang saleh, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum memiliki anak, beliau selalu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Kemudian demikian juga Nabi Zakaria alaihissalam ketika menginginkan anak yang saleh, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, wa Zakaria idz nada rabbahu Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, janganlah engkau meninggalkan kami sendiri, dan engkau sebaik-baik pemberi warisan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami kabulkan doa dari Zakaria, kemudian kami memberikan dia seorang anak yang saleh bernama Yahya alaihissalam. Demikian juga disebutkan di dalam Al-Quran, istri Imran ketika menginginkan anak yang saleh, istri Imran bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anaknya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Ali Imran, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Allah, aku menazarkan anak yang ada di dalam perutku ini muharrara, sebagai orang yang beribadah, sebagai orang yang mengabdi kepadamu ya Allah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian seorang suami bagaimana berdoa untuk istri dan anak-anaknya supaya menjadi supaya menjadi qurratu a'yun. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Allah, berikanlah kami pasangan-pasangan dan anak-anak yang merupakan qurratu a'yun, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang muttaqin. Demikian dan banyak hal yang Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia. Ketika seseorang mau berdagang, ketika seorang mau bermuamalah, seorang mau berdagang, Al-Quran juga mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta di antara kalian kecuali dengan taradhi. Ini adalah merupakan pedoman bagi orang-orang yang ingin berniaga, bagi orang-orang yang ingin berjualan, bagi orang-orang mukmin yang ingin menjalankan kehidupan rumah tangga. Ya, Al-Quran juga merupakan pedomannya. Ketika terjadi misalnya nusyuz seorang istri, maka suami bisa mengambil Al-Quran sebagai pedoman di dalam menyelesaikan segala urusan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki adalah merupakan qawwamun, merupakan pemimpin bagi perempuan. Nah, ketika terjadi gejolak di dalam rumah tangganya, maka lelaki atau suami tersebut bisa mengambil tindakan. Ketika istrinya nusyuz, maka suami bisa mengambil tindakan. Itu pun ada pedomannya di dalam Al-Quran. Misalnya
pertama mengambil sikap fa'idhuhun, mengambil sikap memberikan mau'izah, memperingati. Kemudian kedua, meninggalkan di dalam tempat tidur. Kemudian yang ketiga, boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Kemudian yang keempat, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mengutus, ada utusan dari keluarga laki-laki, suami, dan dari keluarga perempuan, berunding untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam rumah tangga yang sedang terjadi gejolak tersebut. Seorang istri ketika mengkhawatirkan suaminya nusyuz, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran bisa dijadikan sebagai suatu pedoman di dalam kehidupan rumah tangganya untuk mendapatkan suatu kebaikan di dalam rumah tangganya. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Dan ketika seorang istri khawatir suaminya nusyuz, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk islah, untuk mengadakan perdamaian antara suami dan juga antara istrinya. Demikian juga dalam hal-hal lain. Misalnya ketika seorang ingin berdagang, juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian ketika seorang sudah mencapai satu nisab daripada perniagaannya, Al-Quran juga mengajarkan untuk dizakatkan. Al-Quran menyebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkan, zakatkan, min thayyibati ma kasabtum, dari hasil-hasil yang baik dari apa yang kalian telah usahakan. Maka Al-Quran, lagi-lagi Al-Quran merupakan pedoman di dalam kehidupan berniaga, dalam kehidupan berdagang. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan ketika seseorang misalnya bertani, ketika mencapai satu nisab, ketika wajib dizakatkan, Al-Quran juga mengajarkan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikan hak daripada tanaman itu yauma hasadihi, ketika tanaman itu dipanen, dan seterusnya. Dalam segala hal, Al-Quran merupakan pedoman utama di dalam kehidupan kita di dunia ini. Misalnya di dalam masalah yang lain, misalnya seseorang ketika terjadi ada pertikaian antar kelompok, antar golongan, atau ada pertikaian antara satu dengan yang lainnya, maka Al-Quran juga menjadi pedoman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika dua golongan di antara orang-orang mukminin iqtatalu, bertikai, fa aslihu bainahuma, maka berikanlah islah, damaikanlah antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka jika salah satu golongan di antara mereka enggan untuk berdamai, maka berilah perlawanan kepada yang tidak mau berdamai agar mereka berdamai. Karena sejatinya orang mukminin adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukminun adalah merupakan saudara satu di antara yang lainnya. Maka islahlah, berdamailah kalian di antara saudara-saudara kalian yang beriman itu, agar kalian mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam masalah ketika terjadi pertikaian, ketika misalnya seorang mukminin di dalam peperangan, Al-Quran menjadi pedoman bagaimana melakukan salat. Jadi di dalam
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya ada disebutkan di dalam hukum-hukum fikih yang disebut dengan salatul khauf misalnya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum, dan seterusnya. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebutkan Al-Quran, bagaimana kita menjadikan Al-Quran itu merupakan pedoman di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Al-Quran merupakan pedoman kita ketika kita berada di dalam keadaan keluh kesah. Al-Quran juga lagi-lagi mengajarkan bagaimana keluar dari keluh kesah tersebut, supaya hati kita menjadi tenang, supaya hati kita menjadi bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allah sebutkan innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala halu'a, banyak keluh kesah, illal musallin, kecuali orang yang selalu salat, kecuali orang yang selalu salat, alladzina hum ala salatihim daimun, dan mereka ketika mengerjakan salat daimun, selalu mengerjakan salat, dan seterusnya. Inilah Al-Quran. Jadi Al-Quran kalau kita dalami, kalau kita pelajari, mungkin kita tidak akan habis-habisnya mengetahui, kita tidak akan bisa habis-habisnya ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dalam dunia yang fana ini, maka hendaklah kita selalu mempelajari, mendalami Al-Quran, membaca dan mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, supaya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dengan menyampaikan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, seperti diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Begitulah Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Al-Quran merupakan pedoman utama di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mendapatkan haji yang mabrur misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utamanya. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Ketika kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, Allah sudah ada jadikan pedoman di dalam Al-Quran, sudah menyebutkan pedomannya di dalam Al-Quran, yaitu faman farada fihinna al-hajja, barang siapa yang sudah fardu haji, artinya sudah memakai ihram haji, sudah mau melaksanakan ibadah haji, sudah bahkan berada di dalam talabbus dengan ihram haji, dalam mengerjakan ibadah haji, fala rafath wala fusuq, jangan sampai mengatakan kata-kata yang jorok, jangan mengucapkan kata-kata fusuk, dan jangan berkelahi di dalam haji. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah seorang akan mendapatkan haji yang mabrur dan lain sebagainya. Di dalam masalah zakat juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduannya di dalam Al-Quran. Jadi semua itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, sebagai pedoman utama dalam kehidupan kita sehari-hari, haruslah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan kita, sebagai bahan kajian kita, sebagai sebagai ilmu yang paling utama yang kita pelajari di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena Al-Quran berbicara banyak hal, karena Al-Quran berbicara semua hal. Jadi tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbikum tuhsyarun.
Dan tidak ada yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran ini. Semuanya kami sebutkan, semuanya kami jelaskan di dalam Al-Quran ini. Dan ingatlah bahwa kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Al-Quran. Luar biasanya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak saja berbicara tentang kehidupan dunia. Al-Quran ini tidak saja berbicara tentang kehidupan di dunia, bagaimana seseorang di dunia, tetapi Al-Quran juga berbicara bagaimana kehidupan orang di alam barzakh, bagaimana kehidupan orang di alam akhirat. Jadi semuanya Al-Quran bicarakan, semuanya Al-Quran sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang bagaimana seseorang berada di dalam alam barzakh. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun menyebutkan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka orang-orang kafir tersebut, maka mereka menyesal kepada Allah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami mengerjakan amal saleh sebagai ganti daripada waktu-waktu yang kami tinggalkan dulu di dunia. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu adalah satu kalimat yang diucapkan oleh orang yang berada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kehidupan dunia ada namanya alam barzakh sampai hari kiamat. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana keadaan orang-orang di dalam alam barzakh, orang-orang yang tidak berinfak misalnya di dunia, kemudian ketika berada di alam barzakh, manusia itu merasa menyesal, mendapat penyesalan yang sangat luar biasa. Allah juga sebutkan di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian pada kalian. Karena kalau sudah datang kematian lalu belum sempat berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, maka dia akan menyesal di alam barzakhnya, lalu mengatakan, ya Allah, seandainya saja engkau akhirkan ajalku ke dunia, selalu seandainya engkau akhirkan umurku, maka saya akan sedekah dan akan jadi orang saleh. Demikian juga Al-Quran tidak hanya berbicara tentang alam dunia, tidak hanya berbicara tentang alam barzakh, tapi Al-Quran juga berbicara tentang alam akhirat. Bagaimana keadaan manusia di akhirat? Seperti misalnya di dalam surah Al-Ma'arij, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang bagaimana keadaan neraka misalnya. Kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Kalla innaha ladha, sesungguhnya neraka itu adalah apinya menyala-nyala, apinya berkobar-kobar. Tad'u man adbara wa tawalla, nazza'atan lishawa, yang mencabut kulit muka. Wa nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang-orang yang adbara wa tawalla, yang membelakangi kemudian pergi meninggalkan ajakan untuk untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Al-Quran berbicara tentang syurga. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran tentang syurga. Mal jannatil lati wa'ida al-muttaqun tajri min tahtiha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar. Permisalan syurga yang dijanjikan untuk orang-orang takwa, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, ada ma'in ghairi asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu, ada juga air sungai yang airnya adalah susu. Wa anharum min asalin musaffa wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, ada juga anhar dari khamar, ada juga min asalin musaffa daripada madu
rindu dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran subhanallah berbicara segala hal. Al-Quran mengajarkan kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana meraih syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran berbicara segala sesuatu yang tentunya kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita, tentu kita harus mengetahui, harus kita mempelajari maknanya, harus kita tahu arti daripada kalimat-kalimat Al-Quran. Kita harus tahu maksud daripada kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus tahu tafsirnya Al-Quran. Kita juga harus tahu ulumul Quran. Kita harus tahu hal-hal yang ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu, jamaah pendengar di mana saja berada, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, maka tentu tidak bisa dengan hanya sekedar membacanya saja. Memang betul membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Satu hurufnya kita akan mendapatkan satu, bahkan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Siapa saja yang membaca Al-Quran maka mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Maka bacalah Al-Quran. Memang Al-Quran kita diperintahkan untuk membacanya, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena dia nanti di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Al-Quran kalau kita ingin jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mengkaji maknanya, kita harus mengkaji maksudnya, supaya betul dan benar kita menjalankan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Jadi kalau kita mau mempelajari ilmu Al-Quran, ya kita baca tafsirnya, kita baca tafsir Al-Qurannya, kita baca terjemahan Al-Qurannya, paling tidak kita baca terjemahannya, kemudian kita baca tafsir Al-Qurannya, maksud daripada penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran tersebut. Kalau kita tidak tahu, maka kita bertanya kepada orang yang tahu bagaimana tafsirnya Al-Quran tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus kepada mereka kecuali seorang laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikri. Ahlu zikri di sini adalah ahlul ilmi, orang yang ahli ilmu. Jadi kita ketika tidak mengetahui sesuatu, termasuk di antara makna dan maksud daripada Al-Quran ini, maka hendaklah kita bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya para mufassirun, para ulama. Karena para ulama itu adalah orang-orang yang tahu tentang makna dan maksud yang ada terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, jamaah, para pendengar di mana saja berada, maka marilah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita dengan membacanya, dengan mempelajarinya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan juga akhirat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang banyak dan barakah. Mudah-mudahan menjadikan Al-Quran ini sebagai syafi'an, sebagai syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan di dalam alam barzakh, Al-Quran adalah merupakan sebagai qarina, teman kita. Kemudian di dunia merupakan merupakan penenang jiwa, syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat daripada segala penyakit hati yang ada pada tiap-tiap diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.